Halo juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Toko Deres. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips untuk juragan yang mau menanam kembang kol di rumah. Ternyata untuk menanam kembang kol tidak memerlukan lahan juragan. Ternyata di polybag juga bisa, di pot juga bisa, bahkan di hidroponik itu juga bisa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk juragan yang mau menanamnya di pot atau polybag. Selain hemat lahan jika menanam kembang kol itu di polybag, juragan juga untuk perawatannya lebih mudah karena dari penggunaan polybag itu sendiri itu bisa melindungi akar dari ya seperti sinar matahari, terus dari bakteri yang lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke cara menanamnya. Hal yang pertama yang harus juragan siapkan itu adalah benih. Nah, benih di sini saya rekomendasikan juragan memakai benih yang memang sudah unggul dan untuk umur panennya yang genjah ya juragan. Nah, di sini saya akan merekomendasikan ke juragan beberapa benih kembang kol yang bisa juragan coba. Yang pertama itu ada Rosso dari BRC, terus ada Formula dari BRC juga, dan yang terakhir itu adalah Bima 45 dari PT Klaus. Ketiga benih yang saya sebutkan tadi juragan itu termasuk benih yang tahan terhadap penyakit. Jadi untuk perawatannya tentu saja kedepannya akan lebih mudah jika juragan memakai benih ini. Nah, budidaya kembang kol itu dimulai dari penyemaian jika juragan menggunakannya dari biji. Langkah pertama, juragan harus menyiapkan untuk medianya. Juragan bisa memakai tray semai ataupun juga juragan bisa memakai polybag semai, itu bebas sesuai yang mudah didapat di daerah juragan. Terus untuk tanahnya juragan bisa campurkan tanah dan kompos. Setelah tadi sudah siap untuk polybag atau tray semainya, juragan bisa isi dengan tanah dan campuran kompos. Untuk tanahnya saya sarankan juragan memakai tanah yang lempung berpasir karena tanah ini akan lebih kuat untuk menopang tanaman jika sudah besar. Nah, jika tanahnya tadi sudah dimasukkan ke dalam tray semai ataupun polybag semai, juragan bisa taruh satu persatu benih itu ke dalam polybag semai ataupun tray semai tadi. Setelah semuanya dimasukkan, juragan bisa tutup kembali menggunakan campuran tanah dan kompos tadi. Untuk menutupinya jangan terlalu banyak ya juragan, sekiranya sudah menutupi sudah segitu saja. Nah, setelah itu juragan juga perlu melakukan penyiraman atau penyemprotan supaya ini menjaga kelembaban dari benih tadi biar cepat tumbuh. Dan setelah disemprot tadi, juragan bisa pindahkan benih ke tempat yang teduh dan yang pasti bebas terhadap gangguan hama seperti tikus ataupun ayam dan kucing. Nah, benih yang disemai ini tadi juragan biasanya akan tumbuh sekitar 5 sampai 7 hari. Itu biasanya sudah tumbuh. Dan jika benih itu sudah tumbuh, juragan bisa pindahkan ke tempat yang mendapatkan sinar matahari pada pagi hari. Nah, setelah siang juragan bisa pindahkan lagi di tempat yang teduh. Karena untuk benih yang baru saja tumbuh ini dia tidak akan kuat terhadap sinar matahari terus menerus atau di waktu yang lama. Jadi harus tetap dipindahkan ke tempat yang teduh dan cuma mendapatkan sinar matahari yang waktu pagi hari. Sinar matahari tadi berfungsi untuk proses fotosintesis dari tanaman kembang kol, karena jika tanaman kekurangan sinar matahari juga itu sangat buruk. Tapi kalau pas kecil dia terlalu lama di bawah sinar matahari yang terik, dia juga bisa rusak. Untuk perawatannya juragan cuma butuh melakukan penyiraman di sore dan di pagi hari untuk menjaga kelembaban dari tanaman ini tadi ya. Bibit hasil persemaian tadi bisa juragan pindah tanamkan ke polybag yang ukurannya lebih besar ketika bibit ini sudah mempunyai 4 sampai 5 helai daun, atau untuk umurnya kurang lebih dia sudah mencapai 30 hari setelah tanam. Nah, sebelum hari itu tiba, ada baiknya kita menyiapkan media tanam untuk pindah tanamnya juragan. Untuk media tanamnya, juragan bisa siapkan polybag yang ukurannya minimal 20 cm dan maksimal 30 cm. Idealnya itu kalau
Untuk pindah tanam di semua tanaman 30 cm ya kalau untuk polybag. Juragan bisa menggunakan yang 30 cm, bisa menggunakan yang 20 cm. Setelah itu isi polybag tadi dengan campuran tanah dan kompos. Untuk perbandingannya 1:1 seperti yang di persemaian tadi. Jangan lupa tadi juragan saya sudah bilang ya, untuk perawatannya juragan bisa melakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Untuk jamnya saya sarankan yang pagi hari juragan melakukan penyiraman di jam 8, dan untuk di sore hari juragan melakukan penyiramannya di jangan sampai melebihi jam 5. Jadi di bawah jam 5 juragan bisa lakukan penyiraman ke tanaman kembang kol yang juragan tanam. Untuk pemupukan tanaman kembang kol ini kita hanya memerlukan pupuk kandang juragan. Untuk pupuk kandangnya saya rekomendasikan itu menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi secara bagus. Jadi kalau untuk pupuk kandang yang sudah difermentasi secara bagus ini, itu akan membantu tanaman bisa cepat tumbuh dan cepat panen. Tapi jika juragan menggunakan pupuk fermentasi yang kurang bagus atau kurang matang, itu justru bisa merusak tanah dan bahkan merusak tanaman kembang kol yang juragan tanam itu. Jadi jika memang juragan belum bisa membuat pupuk kandang sendiri, saya sarankan juragan bisa beli. Karena untuk pupuk kandang itu juga sudah banyak yang jual di pertanian ada, terus biasanya di rumah-rumah sekitar juga banyak, di sini juga banyak juragan. Jadi tetap menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasikan secara bagus dan yang matang, karena ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang juragan tanam itu. Untuk waktu pemupukannya dilakukan 3 kali berturut-turut setelah dipindahkan ke polybag yang besar. Setelah itu juragan hanya perlu melakukan pemupukan seminggu sekali saja. Jadi sangat mudah kan juragan untuk pemupukannya sendiri, juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak, karena ini saya rekomendasikan di skala rumahan. Kalau di skala konvensional mungkin kita butuh pupuk yang mempercepat pertumbuhan, terus pestisida untuk mencegah hama. Karena di skala konvensional itu juragan biasanya untuk serangan hama itu lebih tinggi ya daripada kita menanam di skala yang rumahan atau skala kecil. Nah, gimana juragan, tidak sulit kan untuk menanam kembang kol di polybag, bahkan bisa dilakukan di rumah. Susahnya ketika menanam kembang kol itu ketika kembang kol terserang penyakit layu dan untuk menanganinya. Maka di sini saya sarankan untuk juragan yang mau menanam kembang kol lebih menggunakan benih yang tahan terhadap penyakit seperti Rosso tadi, Formula, dan Bima 45. Juragan bisa mendapatkan benih yang saya sebutkan tadi di tokoderes.com. Untuk produknya di sana sudah lengkap ya. Untuk linknya juragan bisa langsung klik yang ada di deskripsi atau bisa klik tombol di atas ini, nanti akan diarahkan ke tokoderes.com. Kurang lebih seperti itu saja juragan yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga video dapat bermanfaat bagi juragan, dan selamat mencoba bagi juragan yang mau mencoba menanam kembang kol di rumah ini. Oke, saya Diko dari Toko Deres juragan, dan sampai ketemu di video berikutnya.